Ya, sekarang selamat menikmati sajian Quran Esentia untuk pagi hari ini. Kepada yang terhormat Ustadz Fajrin, monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wassalamut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Minggu kemarin kita sampai di surat Al-Qadar. Terakhir kita di tema surat ya Bu Pak. Sudah belum temanya? Oh munasabah kemarin. Baik, hari ini kita masuk ke dalam tema surat Al-Qadar. Yang pertama, tema surat Al-Qadar itu terkait tentang sejarah dimulainya Al-Quran itu diturunkan. Ya. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang sejarah Al-Quran itu diturunkan. Ya. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Al-Quran diturunkan berapa kali? 2 atau 3? 2 kalau nggak salah. Yang pertama Darul Mahfuz. Nah, dari Batul Izzah ke Samaud dunia, dari Samaud dunia baru ke Nabi Muhammad SAW. Jadi 3 kali. Baik, yang kedua, tema surat ini ya, itu membicarakan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar ya. Dan malam hari serta bulan itu. Jadi berkaitan dengan tentang hari tentang malam yang mulia, hari yang mulia, dan bulan yang mulia. Itu tema yang kedua. Maka malam yang paling mulia itu adalah malam di mana terjadinya Lailatul Qadar. Hari yang paling mulia adalah hari di mana terjadinya Lailatul Qadar. Bulan yang paling mulia adalah bulan di mana terdapat di dalamnya Lailatul Qadar. Bulan apa? Bulan Ramadan. Okay. Selanjutnya yang ketiga, surat ini ya, membicarakan tentang turunnya para malaikat dan malaikat Jibril alaihissalam. Itu ya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Itu. Jadi di malam itu malaikat itu pada turun. Yang keempat terakhir adalah suasana atau keadaan alam ketika Lailatul Qadar itu terjadi. Bagaimana kondisi alam semesta ketika Lailatul Qadar terjadi? Kondisinya adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, itu.
Nah, itu empat tema besar dalam surat Al-Qadar. Yang pertama terkait tentang sejarah turunnya Al-Quran. Turun Al-Quran, Al-Qadar itu secara sekaligus berangsur-angsur di Lailatul Qadar. Sekaligus yang berangsur-angsur itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu ya. Kalau Al-Qadar itu sekaligus. Turunnya Al-Quran atau Qadar itu adalah secara sekaligus. Yang berangsur-angsur itu apa? Iya kan ya, iya ini Al-Qadar ini Pak. Itu secara sekaligus. Dari Batul Izzah ke sampai dunia itu sekaligus. Nanti yang berangsur-angsur itu turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Selama berapa tahun? Kurang lebih 22 tahun. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, temanya membicarakan tentang keutamaan hari, malam, bulan yang terdapat di dalamnya Lailatul Qadar. Yang ketiga, tentang turunnya para malaikat dan malaikat Jibril. Yang keempat, suasana kondisi alam semesta. Itu ya, ketika Lailatul Qadar itu terjadi. Itu tema dari surat Lailatul Qadar. Selanjutnya, apa maksud dari surat Al-Qadar ini? Apa tujuan dari surat Al-Qadar ini? Tujuan dari surat Al-Qadar ini pertama adalah untuk mengingatkan kita tentang keagungan Al-Quran. Jadi yang pertama adalah untuk mengingatkan kita tentang betapa agungnya Al-Quran itu. Yang kedua, jawaban atau sanggahan terhadap orang-orang yang mengingkari bahwasannya Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang-orang kafir itu mereka semua beranggapan bahwasanya Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad. Hampir mayoritas mereka menganggap Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad, atau Al-Quran itu adalah asatirul awalin, cerita dongeng-dongeng dan sebagainya, atau Al-Quran itu adalah sihir gitu ya. Maka surat ini itu menjawab hal-hal yang tadi itu. Al-Quran itu bukan asatirul awalin, bukan buatan Muhammad, bukan sihir. Dia adalah kitab suci sebagaimana yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu. Yang ketiga, tujuan dari surat ini itu adalah mengagungkan waktu di mana Al-Quran itu diturunkan dan turunnya para malaikat di waktu tersebut. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk mengagungkan waktu, ya, waktu diturunkannya Al-Quran. Yang terakhir,
tujuan dari surat ini adalah untuk mengajak orang-orang yang beriman agar menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai macam amal soleh. Boleh dengan sedekah, boleh dengan membaca Quran, boleh dengan qiyamul lail, boleh dengan zikir, dan amal soleh yang lainnya. Nah, itu tema tujuan dari surat Al-Qadar gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam surat Al-Qadar itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Apa yang menjadikan Al-Quran itu menjadi sangat mulia? Jadi menisbahkan, Allah itu menisbahkan zatnya dalam proses Al-Quran itu diturunkan. Nah, itu kita ini kan kadang-kadang kalau menisbahkan sesuatu dengan orang yang penting, kita juga kelihatan menjadi penting, ya Bu. Nah, itu. Nggak usah kita menisbahkan sesuatu kepada orang lain. Kita bilang saya kenal dengan orang penting, orang nganggap kita menjadi orang itu. Baru kita, padahal kita bilang saya kenal. Itu ya. Apalagi kalau kita memang menisbahkan itu kepada orang tersebut. Itu. Nah, jadi Al-Quran itu agung karena ya, proses turunnya itu langsung dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan huruf na di sini itu bukan huruf nun yang menggambarkan tentang jamak, tetapi menggambarkan tentang kemuliaan. Itu yang pertama. Jadi Al-Quran itu mulia karena apa? Proses turun itu dinisbahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna anzal, kami. Kata Allah itu kami. Anaknya itu apa namanya? Maknanya bukan kami, Pak, sebenarnya, tapi lebih ke arah kemuliaan. Itu. Makanya kalau dalam Al-Quran itu ada inna a'toina itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Ada yang dia menafsirkan inna anzalna itu adalah kemuliaan. Lalu nanti inna a'toina kal kautsar. Lalu ada surat lain inna arsalna nuhan inna nahnu nazzalna dzikra itu. Lalu dalam kisah Nabi Adam Allah sampaikan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada Al-Quran itu menggunakan kata aku, menggunakan kata kita atau kami. Nah, itu. Nah, biasanya kalau Al-Quran menggunakan kata kami itu ada proses ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengikut sertakan makhluknya. Ah, itu. Ah, ya. Seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Siapa yang jaga Al-Quran? Hah? Allah yang jaga Al-Quran. Prosesnya gimana? Prosesnya melalui manusia yang menjadi penghafal. Nah, itu proses Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran. Makanya Al-Quran itu akan
tetap abadi sampai sebelum hari kiamat itu terjadi. Gitu. Karena nanti setelah hari kiamat, mungkin hari kiamat besok ya gitu. Gitu. Itu Al-Quran hilang di atas muka bumi ini. Gitu. Ada kata kami itu kan bukan ada proses kita melibatkan, tapi ada juga yang menyebut bahwa kami itu mengatakan kata yang lebih besar dan kan aku gitu, kebesaran Allah itu jadi. Iya, itu tadi yang pertama yang saya sebutkan dengan kemuliaan itu. Nah, itu. Ya. Jadi yang pertama, inna itu adalah terkait dengan kemuliaan, bukan kami, bukan kita, gitu ya. Lalu ada juga yang berpendapat bahwasannya inna anzalnahu itu adalah menggambarkan tentang Allah itu menurunkan Al-Quran, menyertakan beberapa makhluknya, gitu ya. Maka nanti Allah turunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW melalui makhluknya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Itu. Kalau saya lebih condong kepada yang pertama, yaitu terkait tentang kemuliaan itu. Itu. Jadi yang masuk dengan inna di sini adalah tentang keagungan, kemuliaan, ya, sosok yang menisbahkan, yang Al-Quran dinisbahkan kepada zatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan ini tadi kita sudah bahas. Jadi Al-Quran itu, ya, yang kita tahu dia turun kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Nah, yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar itu adalah bukan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi itu, Ibu. Maksudnya bukan itu adalah prosesnya, ya. Bukan Al-Qur'annya, tetapi proses turunnya, itu ya. Jadi yang ayat pertama ini inna anzalnahu fi lailatul qadar itu adalah proses turunnya Al-Qur'an yang berbeda dengan proses turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Itu. Ya. Takutnya nanti kalau saya bilang bukan Al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad, itu nanti Al-Qur'an ada banyak nih. Ini. Yang mana, Bu? Ayat pertama itu adalah bukan yang kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu turunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun lebih itu. Baik, selanjutnya ya. Inna anzalnahu itu ya. Fi lailatul qadar itu berarti maksudnya adalah turunnya Al-Quran ya, atau min baitil izzah ila sama'id dunya. Dalam ayat lain itu ada, Bu. Dalam surah Ad-Dukhan itu yang saya ingat itu fi lailatin mubarakah. Gitu. Jadi Al-Quran itu diturunkan di malam yang penuh dengan keberkahan. Nah, maka nanti kalau kita beribadah, ini, Bu, ibadah itu kalau ingin mendapatkan benefit yang lebih, nah itulah. Itu perlu diperhatikan. Yang pertama, waktunya. Itu. Kalau kita ingin beribadah, maka perlu diperhatikan. Yang pertama adalah waktunya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat waktu-waktu ibadah yang itu ganjarannya
berlipat-lipat dibandingkan waktu biasa. Di antaranya ini, waktu seperti saat ini. Ya. Zawal dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Itu waktu yang paling istimewa untuk beribadah. Nah, ini terkait dengan waktu. Itu. Maka Nabi Muhammad SAW sampaikan, tidak ada amal ibadah yang paling baik kecuali yang dilakukan di hari awal Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Gitu. Walal jihad ya Rasulullah. Bagaimana kalau dengan jihad ya Rasulullah? Jihad pun tidak bisa menandinginya, terkecuali dia berangkat jihad dengan biayanya sendiri, dengan kendaraannya sendiri, pokoknya semuanya modal sendiri dan dengan yang terbaik, lalu dia meninggal di jihad itu baru bisa menandingi amal soleh yang ada di awal bulan Zulhijjah sampai 10. Nah, maka Allah itu membuat waktu-waktu istimewa untuk manusia. Kalau dalam minggu itu waktu istimewa hari apa, Pak? Hari Jumat. Waktu Jumat yang paling istimewa itu kapan? Sore jam berapa, Pak? Nggak ada yang tahu tuh kapan pasnya, tuh nggak ada yang tahu. Isyaratnya hanya dari asar sampai maghrib. Malam Lailatul Qadar tahu kapan? 10 hari. Tepatnya kapan? Iya. Nah, 10 akhir Ramadan. Tepatnya malam-malam ganjil itu loh, 21, 23, 25, 27, 29. Jadi yang pertama, Allah itu membuat waktu-waktu istimewa. Sebagaimana Allah menurunkan Al-Quran di waktu yang istimewa. Jadi kalau kita ingin beribadah, lihat waktunya, Bu, Pak. Nah itu. Enggak, Bu. Dalam 1 minggu, waktu yang paling istimewa di hari Jumat. Di setiap hari, waktu yang paling istimewa kapan? Sepertiga malam. Itu, Pak. Itu. Jadi hampir setiap waktu itu ada yang Allah istimewakan. Dalam 1 tahun ada 1 waktu yang istimewa. Bulan apa? Dalam 1 tahun. Ya. Yang paling istimewa itu ada di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sudah dia istimewa, tambah lagi turunnya Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin beribadah, maka ibadah itu harus diperhatikan tempat-tempatnya. Maka as-sholatu fi masjidi haza, sholat di Masjid Nabawi itu setara dengan berapa? Nabawi berapa, Pak? 1000 atau 500? Kalau di Masjidil Haram? Kalau di Masjidil Aqsa? Itu. Jadi ada tempat yang istimewa kalau kita ingin beribadah. Itu ya. Pertama di Masjidil Haram, yang kedua di Masjid Nabawi, yang ketiga di Masjidil Aqsa. Itu. Kalau kita nggak bisa, ya,
belum ada waktu dan belum ada rezeki ke tiga tempat ini, maka tempat yang paling istimewa di atas muka bumi itu adalah masjid. Jadi ada waktu, ada tempat, ada apa lagi Pak? Bu? Ada zaman. Nah, zaman ini kalau dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan waktu juga. Sedekah yang paling baik itu adalah kapan? Bukan. Subuh kalau ibu punya duit, gampang sedekah Bapak. Itu sedekah paling sempit ketika kita sedang butuh. Itu yang kita punya satu-satunya, enggak ada lain, gitu. Itu sedekah yang paling baik. Itu disebut dengan waktu, zaman, kondisi. Maka ibadah itu kalau kita kondisinya itu juga akan menentukan ibadah itu menjadi yang terbaik. Subuh memang waktu terbaik untuk sedekah, tapi kondisi kita mendukung atau tidak itu yang itu. Kalau kondisi kita mendukung, ya di ATM ada 10 juta, sedekah 10.000 nggak seberapa, karena kita masih ada 10 juta. Jadi bukan dari jumlahnya, tapi kualitas kita mengembangkannya ya Ustaz. Kondisinya Pak. Misalkan saya punya 100 juta, ikan 500.000. Beda dengan ketika punya 100 juta, 500.000 kan nilainya. Iya. Nah, itu kan ada ketika menyerahkannya itu keikhlasannya itu kan berbeda. Bukannya keikhlasannya, rasa tawakal dan itunya juga akan beda itu Pak. Gitu. Dan ambil keputusannya kan berbeda. Itu. 100 juta sama 1 juta. Nah, maka ibadah itu akan lebih dahsyat ketika ditentukan dengan kondisi kita itu. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an di suatu waktu malam? Karena itu tadi, ibadah itu akan menjadi istimewa kalau terkait dengan 3 hal. Pertama, tempatnya, kondisinya, dan waktunya. Itu kondisi itu sebenarnya zaman itu kondisi yang tepatnya itu ya, keadaan. Nah, ini sebenarnya isyarat Pak buat kita. Itu Allah itu jarang kepikiran Pak. Iya, itu masuk kondisi itu. Itu baik, roti tinggal satu-satunya, belum makan 2 hari. Itu. Ada yang minta. Wah. Itu. Kalau punya hubungan darah mungkin. Itu berarti imannya luar biasa tuh Bu. Ya benar. Itu kalau ada kayak gitu berarti imannya luar biasa. Gitu. Karena dia punya sisi tawakal yang besar pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Oke. Ya, jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar itu ya semuanya terkait dengan waktu. Gitu. Nah, di dunia ini juga kita itu Pak Bu, itu sebenarnya hanya menunggu waktu kan. Benar Pak? Ya. Ya. Semuanya terkait dengan waktu. Gitu ya. Maka di antara ibadah yang paling baik itu adalah intizarul farj. Kita menunggu waktu kedatangannya jalan keluar.
gitu loh. Ya. Kita menunggu waktu datangnya jalan keluar atas musibah yang Allah ujikan kepada kita, atau ujian yang Allah ujikan kepada kita. Nah, itu diantara ibadah yang istimewa, yang baik itu seperti itu. Karena nggak sedikit orang yang nggak sabaran, akhirnya melakukan maksiat. Jadi menunggu jalan keluar datang itu juga bagian dari ibadah. Menunggu sehat itu datang kepada kita itu juga bagian dari menunggu waktu luang di masa sempit kita itu juga adalah. Jadi kalau ada yang bilang hidup saya gini-gini aja nggak ada perkembangannya, ya mungkin waktunya memang seperti itu saat itu. Tapi kita nggak tahu nanti Allah akan bukakan. Jadi istilah sabar ada batas nggak berlaku, Ustaz. Kalau sabar itu memang harus. Mungkin kalau Pak Subur ada batasnya iya. Kan ketika itu kan katanya banyak kan orang sabar juga ada batasnya supaya kalau kita menahan kesabaran itu lebih itu juga ibadah yang paling berat. Iya. Nggak ada sabarnya batas, Pak. Kalau ada sabarnya bukan batas. Itu. Sabar. Iya. Tapi saya punya sepupu, Pak, Bu. Ini apa namanya? Kalau secara rezeki itu ya mungkin hitung-hitungannya jauh dari bapak ibu gitu, sangat-sangat jauh. Tapi dia itu punya keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luar biasa, Pak. Saking yakinnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu, dengan kondisi keadaan dia itu, setiap dia diberi anugerah anak itu namanya juga dahsyat-dahsyat, Pak. Gitu ya. Anak yang pertama itu diberi nama Syukur. Gitu. Benar, Pak. Dengan kondisi seperti itu. Gitu ya. Itu, Pak. Ya. Ya. Yang kedua, benar, Bu. Benar, Pak. Ya. Diberi anak sabar namanya. Gitu. Jadi kalau misalnya ibu bapak melihat kondisi saya kok saat ini kok susah banget, kalau mau dibandingkan sama dia itu ya pokoknya dahsyat lah gitu. Ya. Seumur hidupnya itu kalau nggak salah itu ya sampai sekarang gitu belum pernah merasakan punya rumah sendiri. Nah, ibu kan kontrakan, paling banyak kontrakan ya kali. Gitu. Ya kontraktor ya. Kita kalau kayak gitu kita yang paling bagus nama itu kebalikan daripada kondisi ya, ada optimisme daripada misalkan lagi prihatin kasih anak bermain jadi kasihan nanti nggak mau pernah gitu. Ya. Jadi dia tuh punya 4 anak itu, Pak. Yang saya ingat ini 2 nih, kan itu tadi. Ya, syukur, sabar gitu. Dan itu emang orangnya itu emang sabar banget. Dan orangnya juga punya rasa syukurnya itu luar biasa. Mudah-mudahan semuanya ahli surga, Bu. Kita ya. Gitu. Nah. Dan itu sangat itu tadi kan berkaitan dengan waktu. Dan sekarang alhamdulillah kebalikan.
dan anaknya itu yang namanya si siapa ya? Syukur. Itu kebalikannya dengan saya saat ini. Dia sudah jadi juragan dan bos. Itu coba terkait dengan waktu, Pak. Gitu. Dan benar. Karena itu karena doa orang tuanya itu dia ngasih nama anak Syukur, kondisi apapun tuh anak itu ya bahagia aja gitu. Sampai akhirnya Allah pertemukan dia dengan jodoh, ya jodohnya bagus dan dia akhirnya gitu. Ya. Itu. Ya. Itu terkait dengan apa? Waktu. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di satu waktu. Maka ada satu waktu di mana kita itu akan Allah berikan nikmat dan itu melupakan semua kesengsaraan kita tuh. Itu pasti ada satu waktu tuh, Pak. Kapan tuh? Saya juga nggak tahu kapan. Pokoknya pasti ada itu waktu tuh. Satu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita satu anugerah dan itu bisa melupakan semua apa tuh? Kesedihan, penderitaan yang pernah kita alami. Dan itu pasti akan terjadi, Bu. Kapan itu waktunya? Ya wallahu alam shawab. Kenapa seperti itu? Yaitu tadi karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di satu waktu, di mana waktu itu adalah waktu yang istimewa. Nah, di waktu yang istimewa itu ya, kebaikannya itu bukan hanya dirasakan oleh umat yang beriman kepada Al-Qur'an, tetapi untuk semua manusia. Ya. Makanya ya, Al-Quran ini itu kan bukan untuk umat Islam saja. Maka disebutkan hudal linnas, untuk semua manusia. Jadi siapapun orangnya gitu, yang dia melakukan apa yang ada di dalam Al-Quran, dia akan kecipratan kemuliaan Al-Quran. Siapapun orangnya pula. Karena Allah itu akan selalu membalas kebaikan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang non-Muslim dan lain sebagainya gitu, dia melakukan kebaikan, ya pasti Allah akan balas kebaikan itu. Gak mungkin Allah akan balas ulangan itu, gak mungkin. Gitu. Paling kalau misalnya dia menjalankan ya, meskipun kekurangan dia nggak beriman gitu ya, tapi dia menjalankan dalam Al-Quran, itu dia akan mendapatkan kebaikan Al-Quran. Artinya apa? Kalau misalnya non-muslim saja mendapatkan kebaikan Al-Quran, harusnya kita yang beriman kepada Al-Quran itu bukan hanya lebih, tapi harus lebih apa? Melakukan apa yang ada di dalam Quran. Al-Qadar ini, Pak, Bu, maknanya itu yang pertama maknanya Al-Qadru atau Al-Qadaru itu seperti yang kita pahami, yaitu takdir, sesuatu yang Allah tetapkan untuk manusia apapun itu bentuknya. Yang kedua, Al-Qadar ini artinya adalah mulia, itu syaraf, martabah, kedudukan. Maka kalau yang makna pertama malam Lailatul Qadar itu adalah malam, maknanya adalah takdir, maka di malam itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan semua bentuk kebaikan untuk umat
Islam. Semua bentuk macam kebaikan buat manusia. Cuman kita nggak tahu kapan itu. Yang utama itu adalah menghidupkan malamnya. Di mana saja bisa. Maka tadi kan pas di tujuan surat itu yang terakhir adalah mengajak untuk menghidupkan malam atau qadar dengan berbagai macam amal soleh. Makna yang kedua, al-qadru itu adalah mulia, kedudukan yang tinggi. Maka maksud dari Lailatul Qadar di sini adalah malam yang sangat mulia sekali, yaitu malam di mana diturunkannya Al-Qur'an. Baik. Coba kita lihat dulu, Pak. Al-Quran itu siapa yang Allah pilih untuk menjadi perantaranya? Malaikat Jibril. Siapa malaikat yang paling mulia? Malaikat Jibril. Itu. Ya. Perantaranya sudah sosok yang paling. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Siapa nabi yang paling mulia? Dan kapan Al-Quran itu diturunkan? Di bulan, di malam yang. Maka siapapun orang yang beriman, ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia, sebagaimana Nabi Muhammad dimuliakan dengan Al-Quran, Malaikat Jibril dimuliakan dengan Al-Quran, Lailatul Qadar juga dimuliakan dengan Ramadan, menjadi lebih istimewa karena dia bulan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin menjadi yang mulia, cuma satu caranya. Sejauh mana kita berhubungan dengan itu saja. Itu saja, Pak. Gitu. Karena kalau kita melihat semuanya, itu adalah yang paling mulia, mulia semua. Malaikat Jibril udah malaikat paling mulia, nggak ada lagi. Sayyidul Malaika, ketuanya para malaikat yang malaikat Jibril itu. Gitu. Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Nabi Muhammad SAW. Ya. Tuannya para nabi dari awal sampai Nabi Isa, ya Nabi Muhammad SAW. Kita ini terkadang mau menjadi mulia tapi jauh dari Al-Quran, Pak, Bu. Apa bentuknya kita jauh dari Al-Quran? Pertama nih, Al-Quran itu bilang wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka memberikan sebagian hartanya. Lalu Al-Quran itu juga bilang wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'd. Jangan kalian saling tajassus, saling mencari mengorek kesalahan saudara-saudaranya. Dan wala yaktab ba'dukum ba'd, dan juga jangan saling ghibah antara satu dengan yang lainnya. Apa yang terjadi, Pak? Kita suka kali mengorek-orek kesalahan orang lain. Gitu. Apalagi kalau ghibah, kayaknya kalau sehari nggak ghibah itu mulut agak gatal. Al-Quran terus juga bilang, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah itu beserta para malaikat itu selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Berapa kali kita bersalawat selain di luar salat kepada Nabi Muhammad itu? Atau ketika nama Nabi kita Muhammad SAW itu kita bersalawat kepada beliau apa enggak? Al-Quran bilang wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhi janji, tepati janji.
Berapa sering janji yang pernah kita ucapkan itu kita penuhi? Al-Quran juga bilang, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan merusak di atas muka bumi ini. Nah, itu. Seberapa sering kita buang sampah sembarangan? Al-Quran juga bilang, alladzi at'amahum min ju wa amanahum min. Dialah sosok yang memberi makan ketika kita lapar dan memberikan rasa nyaman untuk diri kita. Seberapa sering kita memberikan rasa kenyang kepada saudara kita, dan seberapa sering kita memberikan rasa nyaman untuk saudara kita. Jadi kalau kita ingin mulia, yang tadi itu kita tinggalkan, ya nggak akan kita nggak akan pernah dapat tuh, nggak akan pernah kecipratan tuh kebaikan Al-Quran gitu. Atau yang paling mudah lah, paling gampang ya gitu ya. Seberapa sering kita tilawah itu ya Pak. Kalau dalam satu hari, seminggu, sebulan kita tilawah sebulan hanya 3 kali ya. Kita hanya 2 kali baca Quran sebulan, atau seminggu sekali baca Yasin malam Jumat ya. Ya itu juga bagus sih. Seminggu sekali masih baca Quran, masih bagus gitu. Masih baca artinya. Ada waktu, tempat, dan ini yang baik seperti yang ibadah yang lain tadi. Ada Pak. Atau menjelang maghrib. Ada waktu tetap tadi, tinggal dicari waktu-waktu yang sudah pernah diinfokan saja tuh. Waktu sepertiga malam dan sebagainya itu. Jadi kalau kita ingin al-qadar itu kemuliaan, kalau kita ingin kedudukan yang tinggi, ya cuma satu kan, ya, Al-Quran gitu. Tuh. Maka jangan pernah bosan untuk mengingatkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran gitu kan. Ya. Kenapa? Karena ya memang butuh diingatkan gitu. Ya. Karena 2 hal yang akan selalu menemani manusia itu Pak ya. Di dunia, di alam barzakh, sampai di akhirat nanti, satunya adalah Al-Quran. Maka di dunia, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang dia mengikuti petunjuk Al-Quran, dia akan mendapatkan petunjuk itu untuk dirinya sendiri di kehidupan dunianya gitu. Ya. Nanti juga Al-Quran di alam barzakh itu sebagai hujjah, sebagai penolong, sebagai sebagai penopang gitu. Apalagi nanti di akhirat itu. Di akhirat itu buat para ahli Quran itu Allah sampaikan, Iqra wartaqi. Bacalah terus kamu naik itu ke surga yang paling tinggi. Fa inna akhiru manzilatika akhiru ayatin taqra'u. Karena kedudukan terakhir yang kamu dapatkan nanti di surga itu adalah ayat terakhir yang kamu baca itu. Gitu. Ustaz, saya baru hafal juz amma, gimana jadi nih? Ya itulah fadlullah yu'tihi mai. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Enggak sama Pak. Gitu ya. Itu. Sampai nanti di akhir kiamat itu. Ya kan? Nanti Al-Quran itu akan menjadi hujjah itu, sebagai alasan untuk kita tuh. Gitu. Kalau ada misalnya alam barzakh, malaikat azab datang, Al-Quran langsung datang. Jangan azab orang ini. Gitu. Dulu di dunia dia sering
berhubungan dengan saya. Oke, siap. Nah, nggak jadi. Di akhirat juga gitu. Nah, maka Al-Quran itu hujjatun laka au hujjatun alaika. Al-Quran itu bisa jadi penolong kita atau bisa jadi penghujat kita. Gitu. Bagaimana dia menghujat? Ya udah, tinggal udah dia dulu mah di dunia dia nggak pernah ngebaca saya, silahkan mau ngapain aja gitu. Ya. Ya. Atau nanti di Al-Quran bertanya kepada manusia gitu, kamu hidup di dunia ngapain? Kenapa nggak pernah membaca Al-Quran? Baca saya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu sosok yang mulia. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa yang maksud dengan lailatul qadar itu adalah Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Ya. Ini ada satu riwayat yang menyebutkan bahwasannya ada satu orang dari Bani Israel itu dia beribadah selama kurang lebih 400 atau 40 tahun, gak berhenti-henti, Pak. 400 tahun. 40 tahun. Dia beribadah selama 40 tahun gak berhenti-berhenti. Gitu. Ya. Lalu Nabi Muhammad bilang, umur umatku itu nggak panjang. Bagaimana dia bisa menyaingi orang ini yang ibadahnya itu selama 40 tahun itu nggak pernah berhenti. Itu. Maka Allah berikan kemuliaan kepada umat ini satu malam, yang dimana malam itu kalau kita menghidupkannya dengan amal soleh itu lebih baik dibandingkan orang yang beribadah 40 tahun tanpa henti. Nah, ini juga bukan maksudnya silahkan bermaksiat selama seumur hidup lalu nanti malam Lailatul Qadar bro, enggak juga. Gitu. Gitu. Justru sebaliknya, akan sangat merugi orang yang tidak mendapatkan kebaikan di malam tersebut. Gitu. Ini ancaman juga. Udah ada satu fasilitas yang istimewa dan itu berulang-ulang setiap tahun. Kalau misalnya Al-Quran ini diturunkan di zaman Nabi Muhammad di kota Mekah, gitu kan? Berarti sekarang 14 berapa? 1447. Itu. Belum 14 abad yang lalu dan itu terus selalu berulang-ulang. Itu. Lailatul Qadri khairum min al-syahr. Harus berulang-ulang. Ini kira-kira kita dapatnya kapan nih kebagian ini? Tahun kemarin. Nah, kalau tahun kemarin berarti kita masih punya saving banyak, lumayan. Wah, lebih banyak lagi kalau tiap tahun dapat. Al-Quran itu diturunkan di malam mulia, perantaranya mulia, nabinya mulia, bulannya mulia, diperuntukkan untuk umat yang mulia. Umat terdahulu tuh nggak ada kayak gitu, Pak, Bu. Umat yang istimewa itu cuma umatnya Nabi Muhammad. Gitu. Nggak ada umat dahulu tuh nggak ada yang kayak gini, Pak. Nggak ada yang dikasih fasilitas segitu tuh nggak ada. Ini hanya diberikan kepada umat yang diturunkannya untuknya Al-Quran. Maka disebutkan Lailatul Qadri khairum min al-syahr. Maka Allah sebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Aku jadikan engkau wahai Muhammad dan umatmu sebagai umat yang wasat. Itu. Umat yang mulia itu. Ya, kuntum khaira ummat. Nah, sebaik-baiknya umat ya adalah umatnya Nabi Muhammad SAW.
maka diberikan kemuliaan dengan satu malam yang itu bisa memberikan kebaikan buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik. Tanazzalu nazala gitu ya. Tanazzal. Ini artinya pada malam itu malaikat turun secara berangsur-angsur dan secara bergantian. Berapa jumlah malaikat semuanya, Pak? 10 itu malaikat-malaikat pembesar itu. Berapa jumlah malaikat? Nggak ada yang tahu jumlahnya berapa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di malam itu semua malaikat tanpa terkecuali turun. Kemana? Ke bumi. Untuk ngapain? Untuk melihat umatnya Nabi Muhammad SAW itu. Ya. Karena dulu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, itu malaikat ngeluh. Atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat ya. Ini malaikat bilang, ya Allah, ngapain kau ciptakan manusia yang nanti dia itu perilakunya hanya dua, melakukan kerusakan di atas muka bumi dan saling bunuh antara satu dengan yang lain. Itu safkud dima itu tadi. Itu. Ya. Maka Allah ingin menggambarkan kepada malaikat itu seperti itu. Ya. Malaikat. Ya. Ya. Kamu nanti bisa lihat nih, hamba-hambaku yang dulu kamu bilang dia itu hanya perusak dan pembunuh. Maka di malam itu kamu akan lihat orang yang menangis karena dosa dan mengharapkan ampunanku. Itu. Orang yang memohon kepadaku. Orang yang dia membaca tahlil untukku. Orang yang dia membaca tasbih untukku. Orang yang dia membaca tahmid kepadaku. Orang yang dia diri melakukan sholat untukku. Orang yang dia membaca Al-Quran. Itu lihat tuh. Jadi apa yang kamu ungkapkan dulu itu, manusia itu tukang bunuh, manusia itu tukang perusak, itu enggak seperti itu. Buktinya di malam itu kamu akan lihat. Itu di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperlihatkan kepada malaikat apa yang dulu pernah diungkapkan oleh malaikat. Tuh, malam nih kamu lihat hamba-hambaku tuh. Maka siapapun kita ketika di malam itu Allah takdirkan mendapatkan Lailatul Qadar, itu akan mendapatkan apa? Mendapatkan doa dari para malaikat. Bukan hanya malaikat, tetapi Jibril juga turun. Ruh di sini itu ada yang berpendapat dia adalah makhluk, salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ciptakan, yang kakinya itu nempel di bawah paling ujung bumi ini, dan tangan itu sampai paling ujung langit. Itu nggak kebayang besarnya apa. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Tapi mayoritas jumhur itu ahli tafsir menyebutkan dimaksudkan ruh dalam dalam ayat ini adalah malaikat Jibril. Gitu. Nah. Seperti dalam ayat lain, nazala bihi ruhul amin, yaitu ketika Nabi Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberitakan atau membacakan Al-Quran. Yang turun ketika itu adalah bukan hanya malaikat
Itu. Tapi malaikat Jibril alaihissalam. Gitu. Dan semuanya malaikat turun itu, nah ini ya apa yang sering kali saya bilang, malaikat itu ya makhluk yang sesuai SOP. Ini kalau mau apa-apa harus ada izin dulu, instruksi. Ya Allah, boleh nggak ini, saya boleh turun nggak nih melihat manusia beribadah nih? Maka ada di sini tanazzalul malaikatu fiha warruhu fiha biidni rabbihim. Nah, itu harus ada izin dulu. Nah, itu. Ya Allah yang mengizinkan. Nah, itu. Ya sudah. Semua itu malaikat turun. Muat nggak tuh alam semesta kira-kira, Bu? Ya. Jadi gambarannya kira-kira gini. Kalau di malam itu malaikat turun semuanya ke muka bumi ini dipimpin oleh malaikat Jibril, maka kira-kira dominasi yang lebih banyak kebaikan atau keburukan? Artinya kalau di malam itu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang jadi saksi siapa, Pak? Udah kita nggak bisa ngelak lagi udah. Tetapi kalau kita di malam itu melakukan amal soleh, yang jadi saksi siapa? Sama. Gitu. Ini ketika kita sudah nauzubillah nih, udah di depan pintu neraka, ada malaikat tuh yang sebagai saksi, tahan dulu, tahan, tahan, stop. Saya jadi saksi dia pernah melakukan kebaikan di malam itu, nggak jadi itu. Akhirnya masuk surga. Tanazzalul malaikatu waruh. Itu jadi saksi itu. Gitu. Tapi tetap harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gambarannya itu adalah salamun hiya hatta matla'il. Ya, pasti kalau kebaikan yang memenuhi di malam itu, maka alam semesta juga akan merasakannya. Itu nyaman, damai, tenang dan sebagainya. Itu sudah keniscayaan itu, Pak. Gitu. Ya. Dan begitu juga sebenarnya dengan Al-Quran. Gitu. Kalau interaksi kita dengan Al-Quran itu lebih dominan, itu sudah, ya, bawaannya pasti baik, Pak. Ya meskipun ya mustahil manusia itu akan selalu berada dalam ketaatan itu, ya pasti manusia itu akan satu waktu akan melakukan maksiat gitu. Tetapi ya dominasinya itu kan yang baik terus. Nah ya. Maka surah Al-Qadar ini itu ya fokusnya adalah tentang Al-Quran. Bagaimana dahsyatnya Al-Quran itu sampai di malam itu seluruh malaikat turun ke muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menyaksikan manusia. Siapa yang berbuat baik, siapa yang bermaksiat. Yang berbuat baik dia mendapatkan kebaikan, yang maksiat dia juga akan mendapatkan ganjarannya. Gitu. Nah, maka kalau kita ingin jadi orang yang, atau kita ingin mempunyai kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, cuman satu,
ya Al-Quran itu jalannya Pak, nggak ada lagi udah. Ya. Maka semua ulama sepakat zikir yang paling baik itu bukan tasbih, bukan tahlil, bukan tahmid, bukan istighfar. Zikir yang paling baik itu adalah membaca Al-Quran. Itu semua ulama sepakat. Jadi jangan sampai kita tasbih, tahmid tapi kita nggak baca Al-Quran, itu keliru Pak. Gitu. Karena zikir yang paling baik itu adalah membaca Al-Quran.